wabarakatuh. Qala al-musannif wa syair rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihim fid dharain. Amin. Fa inna istabal hadis kitabullah wa khairul hadi hadin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khairul muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Afa wa danallahu wa iyyakum ajma'in. Amma ba'd. Ya, tema pertemuan kita pada kali ini yaitu bentuk penghambaan kita sebagai manusia kepada Allah. Itu yang benar itu seperti apa? Kita mengabdi, kita menghamba kepada Allah. Tak luput kita karena manusia terlalu banyak dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat kepada Allah dan Rasulnya. Kita melalaikan segala perintahnya. Kita selalu saja berenak-enakan di dalam dunia. Kita asik bermain judi, kita asik berminum minuman khamr, kita asik bermain perempuan, kita asik hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah dan Allah. Lalu bagaimana sih cara kita menghamba pada Allah yang benar? Ya, pertama kita akui kesalahan kita. Apa yang telah kita perbuat selama ini, ya kita sampaikan pada Allah. Kita telah, umpama kita telah mencuri, ya kita akui pada Allah. Ya Allah, aku sudah mencuri. Aku tahu aku salah, aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Perbanyaklah istighfar. Yang kedua, perbanyaklah istighfar. Ayat Quran yang sudah menjelaskan istighfar, ada dan juga ada tafsirannya dari kitab tafsir Jalalain yang sudah mengisahkan tentang kisah tersebut. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taru kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Di ayat tersebut itu menjelaskan kita fakul astaghfiru, kita harus beristighfar kepada Allah. Di kitab tafsir Jalalainnya itu menjelaskan ayat tersebut itu menjelaskan bagaimana pasukan Rasulullah yang hendak ingin perang Badar. Itu ada kaum-kaum tetangga, kaum-kaum kerabat yang merasuki pikirannya, menghasut pikirannya, sehingga mau perang ini perang terlalu banyak kaum musyrikin. Kita orang umat muslim sedikit seperti ini, kita nggak akan mungkin menang. Jadi mereka sudah frustasi. Yang perlu ditekankan itu termasuk perbuatan zalim apa tidak? Itu perbuatan salah atau tidak? Ya salah. Orang pesimis itu salah. Kenapa kok pesimis itu salah? Tapi kan itu manusia. Iya, manusia. Kan saya sudah bilang manusia tidak luput dari kesalahan. Salah satunya itu pesimis. Kita sudah punya Allah, kita sudah punya Rasulullah. Kenapa kita masih pesimis? Contohlah orang sudah berkeluarga, nggak punya uang, nggak punya apa, lalu akhirnya dia mencuri, melakukan kesalahan. Orang sudah berkeluarga, sudah punya anak, anaknya ada kebutuhan, dia punya sudah ada istrinya ada kebutuhan, dia main judi untuk memperoleh keuntungan. Itu orang-orang yang frustasi, orang-orang yang pesimis. Akhirnya apa efeknya? Efeknya menimbulkan seperti itu, kacauan di rumah tangga. Ya balik lagi, berarti imannya belum kental, belum kuat. Kita sudah punya Allah, kita sudah punya Rasul. Kenapa kita masih ragu untuk melangkah lebih maju? Harusnya kita itu seperti Yamaha. Motor Yamaha itu kan
ya semakin di depan. Jadi kita harus di depan terus. Dan kita, contoh lah ini saya ambil contoh, kita itu kan laki-laki ya, bagi laki-laki yang mendengarkan ini. Laki-laki itu harus seperti RCTI apa RCTV yang pokoknya satu untuk semua. Maksudnya apa? Laki-laki itu punya tanggung jawab yang banyak. Laki-laki sudah berkeluarga, laki-laki tanggung jawab pada istrinya, pada anaknya, pada tetangganya, pada saudara-saudaranya. Itu tugas laki-laki. Kalau Anda sebagai laki-laki yang Anda gak bertanggung jawab, jadilah perempuan. Seperti itu. Jadi intinya pada pembahasan tentang bentuk penghambaan kita ini, kita mengakui kesalahan, perbanyak istighfar, perbanyak melakukan perbuatan hal yang baik, dan jangan pesimis, kita optimis. Optimis Allah itu maha pengampun, nggak ada kesalahan yang nggak diampuni Allah, kecuali kesalahannya sudah banyak, kecuali kesalahannya emang sudah dinas di dalam Al-Quran. Kesalahan yang nggak diampuni adalah orang-orang yang murtad. Jadi Anda sebagai orang muslim jangan murtad. Walaupun itu hanya sebatas kata-kata canda, kata-kata ya guyon. Walaupun itu hanya bercanda, itu jangan sampai mengucapkan. Jadi kata-kata yang bercanda tapi hukumnya itu mutlak, itu ada 3. Yang pertama pemberian. Contoh, ini buat kamu, tapi bohong. Nah itu nggak boleh. Kalau yang diajak bicara itu sudah berkata, ya aku mau, ya udah, akad sudah terjadi. Kalau ini masih kamu kamu berikan kepada orang tersebut, itu tandanya kamu dolim, kamu sudah mengambil hak orang lain. Jadi nggak boleh ya, gitu. Ini buat kamu, tapi bohong itu nggak boleh. Yang kedua, talak, cerai. Ini sudah, Anda sebagai laki-laki, Anda sudah punya istri, terus Anda bilang, sayang, aku sudah bosan sama kamu. Aku ingin cerai saja. Aku ingin kita pisah. Ya udah, terjadi talak 1. Anda sudah bercerai dengan istri Anda itu. Loh, tapi kan saya hanya bergurau saja, nggak boleh. Itu bergurau pun itu terjadi hukumnya mutlak. Berarti Anda sudah bercerai, Anda harus rujuk kembali. Kalau itu terulang 3 kali, berarti istri Anda harus nikah dengan orang lain dan sudah dikumpuli dan sudah digauli, lalu cerai, lalu Anda bisa balik lagi. Yang ketiga, murtad. Ya murtad itu tadi. Contoh saja, Anda bilang, saya ingin kayaknya kok agama tetangga kita kok kayaknya lebih enak, aku ingin kesana aja. Secara tidak langsung Anda sudah murtad, syahadatlah lagi. Jadi bentuk penghambaan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang pertama kita mengakui kesalahan, perbanyak istighfar, yang optimis, jangan ada kata ragu di antara kita. Gitu loh, sebagai laki-laki harus tegas. Jangan ada kata ragu di antara kita. Yakin kita pasti bisa. Akui kesalahan, jangan munafik lah, jangan malu. Mengakui kesalahan kok malu, salah kok malu, salah kok takut kok salah. Ya enggak boleh. Jadi intinya di sini bentuk penghambaan kita yang baik kepada Allah, ya itu. Kita laksanakan segala perintah Allah terlebih dahulu, kita mengakui kesalahan terlebih dahulu, kita taubat lah. Barulah kita sampai ke titik di mana kita bisa merasakan nikmat yang telah Allah berikan. Jadi intinya ada 3 ranah. Yang pertama, mahwa torik, jalan yang sebenarnya itu apa sih? Torik itu jalan. Mahwa torik, jalan itu apa sih? Jalan yang harus ditempuh itu apa sih? Yang pertama, at-toriku huwa syariah. Torik itu ibarat syariah. Yang pertama itu syariat. Syariat itu apa? Syariat itu ketentuan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Syariat. Tentu kita semua punya syariat. Rukun iman, rukun Islam, dan rukun-rukun yang lainnya, sifat wajib, tauhid, iman, ihsan, itu semua sudah ada.
Yang kedua apa? Torek yang kedua itu apa? Jalan yang kedua itu Torikoh. Torikoh itu apa sih? Torikoh itu, ini saya berbicara secara global saja, mana Torikoh. Torikoh itu kita melakukan hal yang ma'ruf, itu kita sudah bertorikoh. Contoh, kita menyingkirkan barang yang ada di jalan, kita sudah bertorikoh. Kita sudah melakukan hal yang baik, kita berbuat baik kepada orang, itu kita sudah bertorikoh. Kita sudah melakukan hal yang baik. Nah pertanyaan ini, nah kalau orang-orang yang torikoh saja, yang sabadi, yang muter-muter tasbih itu apakah torikoh? Iya, itu torikoh. Kita mengenal Allah lebih baik lewat zikir. Intinya kita berbuat baik, itu intinya itu ujung pangkalnya itu untuk kita itu lebih bersyukur pada nikmat yang telah Allah berikan. Seperti itu. Torikoh yang dimaksud torikoh itu seperti itu. Lah, barulah kita bertemu dengan garis finish yang namanya hakikoh. Hakikat, kita tahu Allah, kita telah mengenal Allah. Jadi intinya bentuk penghambaan yang saya maksud di sini adalah 3 ranah: syariat, torikoh, hakikoh. Kita nggak mungkin bisa bertemu yang namanya hakikat kalau kita nggak memenuhi 2 syarat tersebut, syariat dan torikoh. Lebih gampangnya kalau saya berbicara ya, torikoh itu, syariat itu ibarat sebuah perahu, torikoh itu lautannya. Nah hakikat itu apa? Intan mutiara yang ada di dasar lautan. Ya itu yang Anda cari nanti. Itulah garis finish yang akan kita tempuh bersama-sama. Jadi menghambalah dengan sebaik-baiknya penghambaan. Buktikan kalau Anda itu hamba Allah dan banyak kesalahan. Kita semua manusia tak luput dari kesalahan, maka kita juga tak luput dari yang namanya eksistensi yang diciptakan oleh Tuhan. Kita bentuk penghambaan kita yang sebaik-baiknya penghambaan agar kita semua merasakan bagaimana nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, agar kita lebih bersyukur lagi, kita lebih hati-hati lagi dalam menjalani kehidupan. Sekian pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga hari demi harinya kita menjadi lebih baik lagi dan baik-baik seterusnya baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.